Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Pekalongan. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya Eka Yanis Muhati Syukrillah akan menjelaskan materi pertama di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Materi yang kita pelajari adalah bab induksi matematika. Nah, sebelum kita ke materi, kita akan lebih tahu dulu apa sih yang akan kita pelajari dalam bab induksi matematika ini. Jadi ini babnya adalah induksi matematika, nanti akan dibagi menjadi dua subbab, yaitu notasi sigma dan induksi matematika. Pada bagian notasi sigma, kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah notasi sigma ke dalam bentuk deret, kemudian bagaimana cara mengubah bentuk deret ke dalam notasi sigma. Kemudian yang akan kita pelajari kedua adalah bagaimana cara menentukan nilai notasi sigma, kemudian bagaimana sifat-sifat notasi sigma. Kemudian pada subbagian induksi matematika yang akan kita pelajari adalah induksi matematika sederhana. Kemudian yang akan kita pelajari pada video ini adalah mengenai notasi sigma. Untuk notasi sigma simbolnya seperti ini ya. Ini dibaca sigma atau notasi sigma. Kemudian untuk mempelajari notasi sigma ini sebelumnya kalian pernah mempelajari materi deret bilangan ya mesti. Jadi deret bilangan sudah pernah kalian pelajari di tingkat SMP. Nah, deret bilangan seperti ini. U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5 plus sampai UN. Nah, ternyata deret bilangan ini bisa dituliskan ke dalam bentuk notasi sigma. Jadi deret U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5 plus titik sampai UN itu bisa dinyatakan ke dalam notasi sigma seperti ini. Ini dibaca sigma UI dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, I ini adalah berupa bilangan asli, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian yang ini, I sama dengan 1 ini disebut sebagai batas bawah, artinya batas bawahnya adalah 1. Kemudian N ini disebut sebagai batas atas. Misalnya ada pertanyaan, Bu, apakah batas bawahnya harus 1? Tidak harus 1, batas bawahnya bisa lebih dari 1, yang penting adalah bilangan asli. Kemudian UI ini adalah rumus suku ke I. Kemudian materi yang akan kita pelajari adalah menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Jadi contohnya ada ini sigma XI dari I sama dengan 1 sampai 5. Rumus suku ke N-nya adalah XI, kemudian batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 5. Artinya kita akan mencari atau mengubah deret dari suku ke 1 sampai suku ke 5. Maka ini menjadi X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5. Saya beri contoh yang lain, misalnya ini, sigma I kuadrat dari I sama dengan 1 sampai 10. Artinya kita akan menjumlahkan suatu suku dengan, kita akan menjumlahkan suatu deret dengan rumus suku ke ini adalah I kuadrat dari suku pertama sampai suku ke 10. Artinya 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 5 kuadrat plus 6 kuadrat sampai plus 10 kuadrat. Kemudian, apakah batas bawahnya itu harus 1? Tidak harus. Jadi batas bawahnya misalnya ini sigma 3I dari I sama dengan 4 sampai 8. Di sini batas bawahnya 4 dan batas atasnya adalah 8. Maka ini kita akan mencari deret dari suku ke 4 sampai suku ke 8 dengan rumus suku ke N-nya adalah 3I. Maka menjadi 3 kali 4 plus 3 kali 5 plus 3 kali 6 plus 3 kali 7 plus 3 kali 8. Contoh berikutnya, kalau bentuknya sigma 2I min 3 dengan batas bawah I sama dengan 3, I sama dengan 1, batas atasnya adalah 3. Nah, 2I min 3-nya kan ini digurung, maka kita akan menjumlahkannya seperti ini, membentuk deretnya seperti ini.
2 kali 1 min 3 plus 2 kali 2 min 3 plus 2 kali 3 min 3. Nah, bedanya dengan yang ini. Nah, kalau yang ini 2i min 3-nya tidak dikurung. Apa perbedaannya? Kalau 2i min 3-nya tidak dikurung, artinya sigma ini sigmanya hanya bekerja di 2i-nya saja. Jadi ini menjadi 2 kali 1 plus 2 kali 2 plus 2 kali 3 min 3-nya ini dipisah. Kemudian kalau seperti ini, sigma 2 I sama dengan 1 sampai 10, maka ini menjumlahkan deret dari suku ke 1 sampai suku ke 10. Ini 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 sampai 10 suku. Ini cara menyatakan notasi sigma ke dalam bentuk deret. Sekarang, setelah menyatakan notasi sigma ke dalam bentuk deret, kita bisa melanjutkan ke nilai notasi sigma. Jadi, misalnya seperti yang ini. Sigma 2i min 3 dari i sama dengan 1 sampai 3, maka kita bisa ubah ke dalam deretnya seperti ini. 2 kali 1 min 3 plus 2 kali 2 min 3 plus 2 kali 3 min 3. Dihitung nilai notasi sigmanya adalah 3. Kemudian kalau seperti ini, kalau 2i min 3-nya tidak dikurung, maka ini menjadi 2 kali 1 plus 2 kali 2 plus 2 kali 3 min 3, maka ini menjadi 2 plus 4 plus 6 min 3 sama dengan 9. Nah, kalian perhatikan ternyata ini sigma 2i min 3 dari i sama dengan 1 sampai 3 dan sigma 2i min 3 dari i sama dengan 1 min 3, perbedaannya hanya di ini dikurung, ini tidak dikurung. Ternyata hasilnya berbeda. Saya beri contoh yang lain, sigma 2i sama dengan 1 sampai 10, maka ini menjumlahkan 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 sampai 10 suku, maka menjadi 10 kali 2. 10 kali 2 hasilnya adalah 20. Nah, untuk video kali ini yang akan kita bahas cukup sampai di sini. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.